Setan senior tuh bahkan berkata, jangan larang orang Kristen ke gereja, jangan larang orang Kristen pelayanan, tetapi pastikan satu hal, mereka tidak berjumpa Tuhan di dalamnya. Nulis di status bio Instagramnya Apa Pak tuh? Samuel, kindness is my religion. Tuh, kindness is my religion ya kan. Nah itu. Betul. Not Christianity lagi gitu loh, tapi kindness. Waduh, ini jangan-jangan ada satu hal yang pahit gitu dengan Christianity. Betul. Nah, gimana Pastor? Pemain satu sudah disiapkan. Itulah yang di YouTube. Sekarang apa? Pemain Ya satu? iklan di YouTube itu loh. Oh. Kalau kita buka YouTube kan ada iklan yang game Saya itu. pikir yang itu, yang pemain nari-nari satu. gini-gini. Bukan. Aduh, ngegame. Padahal aktivis gereja loh. Kenapa emang nggak boleh nge-game? Ya gimana ya? Kayaknya nggak. Kadang kalau terlalu over itu kan nggak sesuai gitu loh. Nanti dibilang gini ya, berhala ya. Ya kan. Coba yang dipegang itu bukan game tapi Alkitab. Oh jadi beda kan? Gitu loh. Hari ini Sobat Rida kita bahas tentang lebih baik mana, disiplin rohani, ke gereja, doa, tapi baca ternyata dilihat orang itu kelakuannya kok nggak sesuai ya? Atau sebaliknya Koji, lebih baik yang mana tuh? Maksudnya jadi baik-baik saja tapi nggak terlalu spiritual gitu ya. Iya, saya berkelakuan baik, menghormati orang tua, tapi saya nggak ke gereja, gitu. Nah, kita sudah tersambung bersama Pastor Samuel Sugiarto. Beliau adalah Kepala Pusat Kerohanian dari UK Petra. Kita sapa dulu ya. Shalom, Shalom. Pastor Samuel, halo. Shalom, Pak Gideon, shalom, Pak Nathan, Ya. shalom semuanya. Thank you, para pendengar Pastor, Sobat Batra Yuda. udah gabung di Batra Yuda FM. Bagaimana kabarnya, Sama-sama, Pastor? terima kasih. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Luar biasa, thank you. Pak Sam, saya mau nanya di mahasiswanya gitu kelihatan alim-alim gitu atau gimana ya Pak ya? Sekarang nggak kelihatan, Pak, karena sekarang cuma kotak-kotak kelihatannya. Kan pakai Zoom kan. Bener. Itu pergumulan kami, sekarang nggak kelihatan. Iya. Kalau dulu sih ya adalah ya yang alim sekali ada begitu. Saya juga pernah cerita tuh waktu siaran yang kapan tuh ya. Ada juga yang minta didoain tuh kalau mau ujian datang minta didoain. Bagus ya. kan, kok? Cuman minta didoainnya gara-gara lupa belajar segitu loh. Baru minta didoain. Emang kemudian Pak Samuel sakti gitu. Makanya saya juga sulit membedakan ini bagi mereka kepala pusat kerohanian itu apa sih? Apakah seperti orang-orang ahli klinik gitu ya yang bisa mengubah nilai atau apa gitu? Itulah kira-kira. Enggak sih, ada Pak. ya yang yang setia, ada juga yang suka ibadah, belajar firman juga ada lah. Oke. Lengkap lah, paket lengkap kalau di mahasiswa itu. Semua golongan ada. Iya. Tapi seperti yang kita perbincangkan hari ini ya, Jonathan ya. Sebenarnya Anda lebih mementingkan apa ya? Mungkin ada mahasiswa yang kelihatannya itu brutal gitu ya, tapi dia sangat secara keseluruhan dia tuh sangat menerapkan gitu apa yang firman Tuhan katakan meskipun dengan gaya yang nyeleneh gitu ya. Atau yang kelihatan baik-baik saja alim terus tiba-tiba ya nggak lulus gitu kan. Tiba-tiba udah hamil di luar nikah gitu. Waduh, ngeri banget ya. Contohnya ngeri sekali. Nah, Anda lebih pentingkan mana gitu? Kerohanian yang baik atau kelakuan yang baik, Pastor? Yang lebih penting yang mana? Betul, ya. Yang mana? Ya, sebenarnya kalau saya sendiri percaya bahwa dua hal ini sulit untuk dipisahkan ya. Sebenarnya loh ya. Jadi saya ingin memulai dengan mengatakan dua hal ini sulit dipisahkan. Karena sebenarnya kelakuan yang baik ini kan tidak boleh dinilai hanya berdasarkan standar umum ya. Karena kalau banyak berdasarkan standar moralitas umum, ya memang benar sih. Nggak perlu Tuhan bahkan. Jangankan kekristenan. Tuhan pun nggak perlu. Karena ya memang pada dasarnya kita bisa berbuat secara moral baik. Tetapi kalau di dalam Alkitab kan kita dituntut bukan cuma sekedar berbuat baik pada umumnya, tetapi menjadi semakin serupa Kristus. Nah, untuk hal inilah, maka saya yakin dan percaya kita membutuhkan kehidupan spiritualitas juga. Sehingga saya yakin kehidupan spiritualitas yang baik, itu seharusnya akan mendorong, menolong setiap kita
untuk bisa mempunyai sebuah perilaku kehidupan yang baik. Yang baik ini di dalam kategori semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Jadi saya sih nggak mau menceraikan ya. Sana firman Tuhan berkata apa yang telah dipersatukan tidak perlu diceraikan. Tapi hal ini nggak ada hubungannya itu sama itu ya. Ini cuman jokes aja. Semoga yang mendengarkan ketawa. Kalau nggak ketawa ya sudah nggak apa-apa. Lain kali saya buat jokes yang lebih baik gitu ya. Tapi maksudnya adalah dua hal ini memang nggak bisa dipisahkan. Spiritualitas itu akan mendorong untuk melakukan kelakuan yang baik, untuk menjadi semakin serupa Kristus. Begitu. Tapi emang adakah, Pastor, orang-orang yang mungkin disiplin rohani gitu ya, rajin baca Alkitab, tapi ternyata kelakuannya tidak baik dipandang oleh orang gitu? Ada nggak sih, Pastor? Ada. Jangankan orang ya, artinya begini. Kalau saya sendiri berefleksi begitu ya, apakah saya sendiri yang belajar firman? Jangankan bukan belajar firman lagi ya, mungkin bukan cuma sekedar melakukan ritual, disiplin baca Alkitab, tapi juga menggali firman Tuhan. Apakah saya konsisten melakukan kebenaran yang saya percayai? Jawaban jujur saya adalah tidak sih. Saya harus mengaku, saya tidak selalu konsisten bisa menghidupi kebenaran firman Tuhan tersebut. Karena ini adalah memang perjuangan spiritual ya. Di mana kita sadar bahwa kita itu masih hidup di dalam natur berdosa, sehingga kita itu seringkali seperti kata firman Tuhan, roh memang penurut tapi daging lemah. Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan gitu ya. Ada berhala-berhala, ada ego yang kemudian juga masih kemudian ada di dalam hati dan hidup kita yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga seperti Paulus juga mengatakan, dia tahu apa yang benar, dia tahu apa yang baik, dia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi seringkali itu yang tidak dikerjakan dan dilakukan. Jadi memang itu menjadi pergumulan kehidupan setiap kita. Dan karena itulah saya percaya firman Tuhan juga mengajak setiap kita untuk bukan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan itu dengan kekuatan kita. Karena kalau mengandalkan kekuatan kita ya on off jadinya. Kadang-kadang pas moodnya baik gitu ya, situasinya oke, nah biasanya itu kita itu akan melakukan firman atau kita itu cukup ingat untuk mengerjakan sesuatu yang baik itu adalah ketika situasinya baik, mendukung, lancar. Nah baru kemudian kita kondusif untuk mengerjakannya. Tetapi kalau ketika tidak, seringkali ya kita gagal untuk menghidupinya. Maka kita diundang untuk terus-menerus mengandalkan Tuhan, terus-menerus mengandalkan akan pertolongan dan anugerahnya untuk kita itu bisa diubahkan. Nah, saya percaya proses kita itu diubahkan oleh Tuhan. Kita bisa menjadi serupa Kristus bukan karena kitanya yang berjuang dan bisa, tetapi melalui segala sesuatu, melalui segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu membentuk kita. Sampai nanti akhirnya ada pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi, dan kita itu sendiri akan terkejut kok dengan pertumbuhan itu. Kok bisa ya? Dulu saya tidak begitu loh. Kenapa kok sekarang saya bisa begitu ya? Nah itu adalah pekerjaan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan itu memang akan terjadi ketika kita menyediakan diri untuk kita itu mau dekat dengan Tuhan, untuk kita itu mau belajar firman Tuhan. Nah itu yang akan Tuhan pakai, cara itu akan Tuhan proses. Jadi bukan, saya garis bawahi bukan tentang usaha kita ya untuk memperbaiki, tapi kita cuma menyediakan diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan itu tadi. Dan berkata mau gitu ya untuk diubahkan ya. Itu yang tahu-tahu kemudian membuat, loh saya kok udah nggak mesu-mesu lagi ya, loh saya kok nggak ini ya, nggak pernah nyolong punyanya temen lagi ya. Nggak gitu pernah ya. nyontek ya saya. Nggak pernah nyontek ya kalau kuliah gitu, tahu-tahu gitu ya. Ya sebenarnya kesediaan untuk menyediakan diri itu kan juga diresponi dengan cara kita mau berjuang ya menerapkan firman. Contoh, ketika kita terbiasa nih untuk berkata-kata kotor. Nah kita sudah tahu nih firman Tuhan mengajak kita untuk isilah dengan puji-pujian, dengan mazmur, pakailah kata-katamu untuk menjadi berkat bagi orang, kita tahu prinsipnya. Nah ketika kita berkata Tuhan aku mau nih, aku menyediakan diriku nih, maka mau tidak mau kita akan pasti diperhadapkan pada situasi-situasi di mana kita tuh pasti akan masih kepancing nih untuk ngomong. Nah disitulah kita berdoa dan berkata Tuhan tolong nih, Tuhan tolong nih. Kadang-kadang masih bisa enggak untuk kemudian kelepasan? Ya masih sih. Pergumulan orang kan begitu ya. Jadi doa pertobatan sekarang kan enggak langsung detik kemudian kita sudah suci. Ada proses. Nah, ya betul, itu ajaib, itu mujizat itu nanti jadinya. Tapi ada proses yang kemudian terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, proses inilah yang kemudian Tuhan pakai. Kita ketika menyediakan diri dan kita mau berjuang dengan topangan Tuhan ya, dengan anugerah Tuhan. Nah, itu yang akan Tuhan pakai. Nah, bagaimana caranya kita bisa tiba-tiba switch berubah? Itu yang kita nggak bisa sadari. Itu pekerjaan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita.
Baik. Saya masih kepancing ini emosi sama Jonathan ya kan. Misalnya saya kan arek Surabaya ya. Keluarin go. Oh, hancane mataku tertuju padamu. Saya pakai nyanyi. Sobat Baterai udah nungguin. Ngomong gak ya? Enggak, aku pakai nyanyi. Mataku tertuju padamu. Oke, itu kita bahas dari satu sisi ya Pastor ya. Bagi orang-orang yang mungkin Anda sedang menerapkan disiplin rohani yang baik, sudah baca firman tapi ternyata masih jatuh bangun, asal kita punya hati yang mau diubahkan, pasti kita akan berubah gitu ya. Tapi kalau dari sisi satunya Pastor, ada orang yang bilang, gimana? Saya nggak usah baca Alkitab, saya nggak usah pergi ke gereja, yang penting yang saya baca Alkitab sama di gereja munafik lah, males lah gitu. Yang penting saya berkelakuan baik saja. Saya menghormati orang tua, saya memberi sedekah gitu kan. Saya anak baik-baik. Sampai ada loh ini seseorang masih kuliah saya pikir usianya, nulis di status bio Instagramnya Pak Samuel, kindness is my religion. Tuh, kindness is my religion ya kan. Nah itu. Not Christianity lagi gitu loh, tapi kindness. Waduh, ini jangan-jangan ada satu hal yang pahit gitu dengan Christianity. Betul. Nah, gimana Pastor? Ya, jadi memang jujur harus diakui ya, kadang-kadang ketika orang itu gagal menerapkan kehidupan religiusitasnya di dalam wujud yang aktif, nyata ya, perbuatan begitu ya, itu akan menimbulkan sebuah kesakitan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu berbeda. Nah, heran muncul tuh orang-orang seperti itu yang berkata, sudahlah, enggak perlu agama-agamaan. Enggak perlulah menjadi orang yang sangat religius, toh itu loh. Ke gereja setiap hari juga hidupnya nggak berubah-berubah. Nah, itu memang menimbulkan kepahitan. Harus jujur diakui. Sehingga disitulah kita perlu sadar bahwa ketika hidup kita sebagai orang Kristen, kita itu tidak menyerahkan diri kepada Tuhan untuk kita tuh dibentuk, diubah, terus-menerus diasah menjadi semakin hari lebih baik. Maka hidup kita itu akan menjadi batu sandungan. Nah, itu satu sisi yang tadi sudah saya bicarakan. Nah, sekarang sisi yang lain, gimana? Apakah berarti memang oke nih untuk saya tidak perlu melakukan, toh saya tidak baca Alkitab, bahkan yang ekstrim saya juga nggak ke gereja, kan online juga kadang-kadang orang juga bisa kapan-kapan lah bangun pagi masih ntar aja lah siang kan bisa masih oke gitu kan ya. Nggak ke gereja, nggak pelayanan, tapi hidup saya so far so good kok. Saya bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, saya masih ingat orang lain, saya nggak nyontek dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan bahwa, oh iya, betul. Bahkan sekali lagi, untuk melakukan semua itu memang tidak perlu Tuhan. Tetapi, kalau kita itu orang Kristen, tuntutan kita bukan sekedar melakukan itu. Tuntutan kita itu perbuatan baiknya harus menjadi semakin serupa Kristus. Sebagai contoh, misalnya di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintah baru bagi kamu, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Loh, kalau ditanya, apakah perintah kasih baru diberikan Tuhan Yesus? Ya enggak lah, sudah dari lampau, bahkan zaman awal pun sudah ada perintah kasih. Tapi kenapa kok dikatakan perintah baru? Karena yang dituntut adalah mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi setiap kita. Sehingga tuntutannya berbeda. Kita bukan cuma asal mengasihi. Asal mengasihi itu kan orang bisa berkata gini, ya asal aku tidak berbuat jahat sama kamu, aku sudah mengasihi. Loh, kalau kekristenan mengatakan tidak. Kalau saya mau mengasihi orang, saya harus memikirkan apa yang terbaik untuk dia. Saya harus tahu nih, saya harus mengenal dia. Saya harus mengerti akan kondisinya. Saya harus bisa kemudian bersimpati dan berempati dalam kehidupannya. Setelah itu saya tahu nih apa yang terbaik untuk dia. Maka saya harus berjuang dengan sekuat tenaga saya untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan panggilan saya, sesuai dengan bagian saya, untuk memberkati orang tersebut. Sehingga kehadiran saya bagi orang tersebut akan berdampak positif. Saya akan kemudian mengerjakan sesuatu di dalam kehidupannya. Kalaupun itu merugikan saya akan tetap mengerjakan. Karena apa? Karena itu yang Kristus kerjakan bagi saya. Nah, kan beda jadinya. Nah, untuk yang seperti ini, saya dan percaya, kekuatan kita, dorongan untuk terus-menerus mengerjakan, karena sulit loh mengasihi orang. Nggak mudah mengasihi orang. Kalau cuma berbuat sekedar tampaknya baik sama orang mah gampang. Ya contohnya kita ketemu begini cuma salam, halo, saya nggak ngomong kata-kata kotor tadi ya, matamu yang tertuju. Loh, mataku. Bukan matamu. Nah, itu kan saya bisa dikatakan baik. Saya kan bukan orang jahat kepada Pak Gideon sama Pak Nathan kan. Tapi apakah itu yang kemudian menjadi serupa Kristus? Kan jawabannya enggak. Maka di dalam hal ini, untuk kita itu punya dorongan, kekuatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa Kristus, menjadi semakin sehari semakin seperti dia. Nggak ada cara lain selain Injil itu.
Tidak ada kekuatan yang bisa akan mendorong kita walaupun menderita tetap kita akan mengerjakan dan melakukan selain kekuatan Allah yang menopang kita itu. Nah, sehingga dalam hal ini ya nggak apa-apa sih kalau tuntutannya cuma moralitas universal ya. Tapi itu bukan bagian kita sebagai orang Kristen. Itu yang mau saya garis bawahi. Itu bukan bagian kita. Ya, bagian kita adalah saya simpulkan lagi bahwa saya sudah dikasih tanpa syarat. Bahwa Betul. Saya ini sudah diampuni tanpa syarat, tanpa motivasi apa-apa, itu pun juga yang harus saya terapkan pada orang lain, sehingga ketika saya melakukan sesuatu bukan karena motivasi, bukan karena pura-pura, apalagi pencitraan gitu ya. Betul, setuju Pak Gideon, setuju. Kayak gitu. Oke, gimana Jo? Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke kesimpulan, Pastor Samuel. Masih belum jelas ya. Ada satu sisi lagi, Koji. Jadi kita ingat ya semua ya, di Alkitab pasti membahas tentang ahli Farisi, orang-orang yang disiplin rohani. Nah, bagaimana caranya biar kita nggak jadi ahli Farisi zaman now, Pastor? Oke. Nah, sebentar, sebelum menjawab, saya lupa bawa ini jubah ya, saya mesti pakai jubah. Supaya saya jadi kelihatan ahli Farisi. Alkitab yang tebel tuh mana coba ya saya pakai jubah. Oke, silakan Pastor. Iya, izinkan saya mengambil waktu sejenak untuk bukan membela ya. Maksudnya gini, menjadi orang-orang seperti orang Farisi, ahli Taurat itu sebenarnya bukan orang yang jelek loh. Betul. Memang gambaran orang ahli Taurat, orang Farisi di Alkitab itu buruk. Tetapi kalau kita perhatikan motivasi dasar awalnya itu baik. Dan itu seharusnya menjadi kehidupan setiap kita. Karena ahli Taurat itu kan berarti orang yang belajar Taurat, belajar Alkitab lah hitungannya sekarang ya. Dengan tujuan semakin mau mengenal Tuhan. Loh itu harus bagi saya. Disiplinnya oke kita. Disiplinnya oke. Iya, disiplinnya oke. Nah, menjadi orang-orang ahli Farisi itu kan mereka orang yang memisahkan diri untuk hidup bagi Tuhan. Nah, itu juga harusnya menjadi bagian kita. Betul. Sehingga orang ahli Taurat maupun orang Farisi secara istilah itu tidak salah. Cuman yang menjadi kegagalan mereka di dalam Alkitab adalah apa yang mereka pelajari itu kemudian tidak menjadi bagian di dalam kehidupan prakteknya. Nah, ini yang betul, saya setuju kita harus belajar untuk jangan sampai apa yang sudah kita ketahui itu kemudian tidak kita kerjakan dan kita tidak lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh tidak menjadi orang-orang yang gagal seperti kegagalan orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka yang pertama saya yakin dan percaya adalah kita perlu membangun kehidupan spiritualitas kita itu dengan benar. Karena kadang-kala ada orang yang membangun kehidupan spiritualitas itu yang penting saya sudah melakukan Tuhan senang, titik. Nah, itu bukan kehidupan spiritualitas, itu ritualitas. Perlu dibedakan antara spiritualitas dengan ritualitas. Ada banyak orang Kristen yang melakukan ritualitas. Pokoknya sudah ke gereja, aman. Sudah persembahan, pasti nanti dibalikkan sama Tuhan, begitu ya. Sudah melakukan ini dan itu, maka Tuhan akan sayang pada saya. Itu ritualitas. Ritualitas tidak berpengaruh kepada spiritualitas. Bahkan kalau saya ingat tulisannya C.S. Lewis, bukunya itu The Screwtape Letter, itu kan kisah fiksi menceritakan setan senior dengan setan junior yang berdialog. Setan senior itu bahkan berkata, jangan larang orang Kristen ke gereja, jangan larang orang Kristen pelayanan. Tetapi pastikan satu hal, mereka tidak berjumpa Tuhan di dalamnya. Nah, dalam hal ini bedakan antara ritualitas dengan spiritualitas. Nah, kita perlu membangun spiritualitas. Kalau spiritualitas itu apa? Berarti kita tuh mau mendasarkan seluruh aktivitas kehidupan kita itu kepada kehidupan rohani ini. Sehingga pada akhirnya nanti kita bisa menjadi seperti yang Paulus katakan. Kalaupun saya makan, kalaupun saya minum, kalaupun saya melakukan segala sesuatu yang lain, saya akan mengerjakan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita membangun spiritualitas, saya percaya pada waktu itu apa yang kita ketahui akan kemudian berjuang untuk ada di dalam kehidupan praktek setiap kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi perlu membangun kehidupan spiritualitas yang sehat. Dan yang kedua adalah memang jujur harus diakui kegagalan kita itu adalah dalam wilayah konsistensi. Kita mungkin bisa melakukan 1 kali, tapi belum tentu 2 kali dan selanjutnya. Maka bagaimana untuk kemudian kita itu bisa konsisten? Saya percaya salah satu hal yang mendukung adalah support system kita. Ketika kita bicara kehidupan spiritualitas itu kan kita bicara kehidupan personal. Saya dengan Tuhan. Nah, di dalam hal ini kita perlu pendamping, yaitu adalah kehidupan support system kita, lingkungan kita, komunitas kita. Kita tidak mungkin bisa melakukan menghidupi firman Tuhan itu tanpa disupport oleh komunitas-komunitas yang baik. Sehingga penting bagi kita untuk kemudian punya komunitas yang baik, entah itu kelompok tumbuh bersama, cell group, atau apapun lah istilahnya.
Yang penting di mana ada orang-orang yang peduli dengan hidup kita juga peduli dengan hidup mereka, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menegur ketika ada kekeliruan, ketika ada kesalahan, saling menegur. Sehingga pada akhirnya pertumbuhan itu akan terjadi. Nah, kelompok-kelompok seperti inilah yang akan menolong. Dan memang Tuhan pakai kelompok-kelompok seperti ini. Karena kalau cuma mengandalkan diri sendiri, saya yakin dan percaya, kita tuh mudah kok minta ampun sama Tuhan. Tapi sulit bagi kita untuk minta ampun pada sesama kita kan. Karena apa? Ya bagi kita ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita kok yakin 100% Tuhan ampuni. Tapi belum tentu kepada sesama. Sehingga ketika ada rekan yang kemudian berjuang bersama-sama dengan kita, kemudian mengingatkan kita, menegur kita, memberikan pressure kepada kita, itu adalah alat Tuhan untuk menolong kita supaya apa yang kita telah ketahui, apa yang bahkan kita ucapkan seperti saya rohaniwan, saya mengkhotbahkan, itu kemudian harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena ada support sistem yang menolong kita. Nah, dua hal itu yang paling tidak penting untuk terjadi dalam hidup kita. Oke. Jadi yang pertama bukan karena ritualitas. Jadi saya ke gereja rajin tuh bukan karena absen, terus nanti saya dapat sesuatu gitu ya kan, dapat poin, dapat sembako. Terus yang kedua tadi dicermati bahwa kita tuh perlu satu komunitas gitu untuk saling mengingatkan kita gitu ya. Jadi ekstrimnya kalau lu itu agnostik ya jangan sendirian gitu. Kalau ada teman-teman kan bisa ditegur gitu ya. Betul, komunitas penting. Kalau lu Farisi ya jangan sendirian gitu. Nanti kan ada Jonathan gitu yang bisa negur saya gitu ya kan. Untuk saling mengingatkan, reminder satu dengan yang lain gitu ya. Oke, I get the point. Oke, biar lebih mantap lagi Pastor Samuel, mungkin bisa kasih kesimpulan ya. Lebih baik mana disiplin rohani tapi kelakuan baik, atau sebaliknya kelakuan baik tapi nggak disiplin rohani? Silakan Pastor. Ya, rekan-rekan Sobat Bahtera Widya, saya yakin dan percaya kita semua adalah orang yang bergumul dengan kehidupan disiplin rohani kita. Untuk melakukan kita sendiri bergumul. Tetapi kita juga lebih jauh bergumul ketika untuk menerapkan disiplin tersebut hadir di dalam praktek kehidupan setiap kita. Saya percaya seorang yang membangun kehidupan spiritualitas yang baik, kehidupan yang betul-betul mau belajar mengasihi Tuhan, akan ditolong dengan anugerah Tuhan. Untuk kita itu bisa mewujud nyatakan kasih itu dengan perbuatan kita, dengan perhatian kita kepada sesama, dengan pekerjaan pelayanan kita. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Spiritualitas akan menghasilkan praktek kehidupan yang nyata, yang jelas, yang penuh kasih. Ketika kita bergumul, ketika kita merasa lemah, karena kita memang nggak sanggup melakukan terus-menerus, disitulah kita perlu datang kepada Tuhan, mohon belas kasihannya, dan disitulah Tuhan juga menghadirkan gereja, komunitas orang percaya, untuk saling kita boleh bersama-sama saling bertumbuh, saling diingatkan, saling belajar satu dengan yang lain. Teruslah berjuang di dalam kasih dan anugerah Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menopang dan menolong setiap kita untuk terus mengasah kita, menjadikan kita seperti terang yang akan dipakai untuk menerangi dunia ini. Amin. Pesan yang baik Sobat Widya sudah disampaikan oleh Pastor Samuel untuk kita tahun 2022, bahkan sekarang ini ya, memperbaiki kehidupan spiritualitas kita. Yes. Oke, saya mau DM-an nih dengan Pak Samuel. Oh boleh, silakan saya kasih Instagram ya Pastor ya, boleh Siap. ya? Bisa di-follow, ini mirip Koji ya, S4 M4JC. Oh iya, saya alay. Bukan. Betul. S4 M4JC di situ ya. Kalau Sobat Widya mau follow, silakan Anda bisa follow juga. Gitu ya. Baik, thank you Pak Samuel sudah bersama dengan kami. Terima kasih Pak Gideon. Sampai jumpa. Terima kasih juga kesempatannya. Ini kesempatan terakhir sebelum ya. lupa. Oh iya, Pastor silakan. Sebelum lupa. Selamat Natal buat Pak Gideon, Pak Nathan, termasuk Sobat Bahtera Widya dimanapun berada. Kiranya semangat Natal, berita Natal boleh kembali menghangatkan hati kita untuk mengasihi Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Amin. Merry Christmas juga Pastor. Sampai jumpa tahun depan ya, Pastor Samuel ya. Ya, siap. God bless you. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Widya FM. The sound of faith, hope, and love.